Yaitu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ, hanya Allah dan yang dimengertikan. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Qur'ane jelas sing roh barang gaib apa tok, nabi lah roh. Wah, itu kebablasan sampean. Lah nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng lah sebenarnya. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi ilham anirtato berrasul, kecuali orang yang diberi ridha Allah termasuk Rasul. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Mau itu dijelok-jelok, no agama itu dijelok-jelok, itu udah dibulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat terus sampai darah Allah ini dua gak gelap. Ojo darahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngos Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngos Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kalau suwon, Allah nak nerang ngedate guys sederhana. Amin tu manfis sama, amin tu manfis sama. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerang wa huwa wa fis samawati wa fil ardi. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sito, kul wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nebet kandhane cak SMP wingi ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Kalau eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya aina Allah, fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini terus buleten itu ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semua biasa wae ora usah ribet. Wong aras masih kondangnya kaya ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kemudian Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut, banyak, malah disimpul. Waduh, repot benar. Kalau di mana-mana udah nyimpulane, kalau gitu banyak, malah repot benar. Yo nek tak tahu malah bingung nonne. Allah ada di hati, baru saya malah repot benar. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanut Quran era sanut semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Geleng-geleng. Jadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam. Saniki niku paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hanbal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangannya Allah sanduri tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan. Ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan mboten.
Misalnya tangan-tangan raja, mana nih kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan, tangan bisa disembunyikan, ning ndi. Pokoknya wong rata tanggung jawab, jadi lempar batu sembunyi tangan. Mulai jadi bahasa itu surah ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoknya ngono. Pokoknya ngono. Wis pokoknya ngono. Ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Biasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita apa? Diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Mosok Jakarta iso delok. Yo diketahui manane roh, rohe nganggo apa pokoknya diketahui kok tak kok kudu nganggo. Berarti kadang-kadang wong teke terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu. Yo kasus manane Quran nganggo ngono edan bareng dari Imam Syafi'i. Wong apedane kok aja-aja. Apedane kok aja-aja. Dia sudah seperti itu. Nah, kalau orang jalan kayak haji dari dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sakmene. Nah numpak mobil piye ning itu? Ora ono jangkaane. Berarti putrane rodo. Wis rasa ngono pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krenting terus akhirnya agama itu dadi ruwet. Ini kalau nyontokno bolak-balik. Kalau nyontokno bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya akan berkali-kali ngomong. Sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal. Baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing usul, kula nu eling pas ini saya masih roh S1 ada yang usul Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft iku awal. Bagaimanapun ada soft sani dan saleh, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasari imam. Berarti imamnya kondak pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen Abdul Kabeh imamnya dak pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya selatan utara. Abdul Kabeh mergo saf awal, kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soale tak takoki, lah nek ngono paling afdol ndi? Nek wis didesain masjid ngono paling afdol, sing paling parek ya ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok. Itu jadi bulat. Saking kuatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah ini dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngono-ngononan. Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqo ngene, sing ja'ala ngene, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didawi guru-guru ini, nur kena nyifati pangeran koyo Allah nyifati dzate ning Quran, ora usah neko-neko. Ini beliau ngritik paham ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu sing jelimet.
bakas pangeran. Akhirnya tambah bulat, tambah lupa. Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah nggak di tempat. Nah, lalu di mana? Ya nggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah, melantau kita cilik semua. Ya cuma Allah semaringi gawe langit bumi. Ojo permen, kok permen ini rantau permen cilik-cilik. Mereka nak gawe langit bumi. Guru TK kan iso ngekei permen. Tapi nak nyifati Allah sing gawe langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit. Jadi rasa bakas apa? Permen. Bahaya itu. Ya apa? Bahaya. Dileng-eleng itu terus kalau suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru ada di pangeran teng Quran itu mengenalkan datnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanasulat. Tanasulat wow. Apa mengistilahkan dirinya intan suruwaha dan sukum. Cung kowe nak gelem nulungi aku, apa kowe tak tulungi. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mane ndak apa-apa misalnya ana kiai diutang sithik-sithik ora apa-apa, penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkai asete. Nek asete 10 juta ya utange yo. Piro Mas pantes sih? 2 juta. Piro? 2 juta apa 1 juta 100. Berarti susuk to. Enggak cara fikih sing penting utang tuh enggak ngelebihi asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh lan aran sing percaya kan ya rantung. Kira rasa kuwatir Gus kok ngolehno utang. Lha udah oleh Allah aran sing percaya tetep ora kasil. Dadi ora usah kuwatir. Masuk diolehno nek ana sing ora percaya kan. Karena tadi kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi meskipun dikai jaminan baju napa rompi. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam sing macane Quran paling bener. Nah is padha Qur'ane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Ya urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senen niku ora ana sing nggo tuku beras. Dekne mau utang. Utang tabungane beras. Lah akhire anake dina Senin ra mangan gara-gara bapake wedi. Iki goblok ta zuhud. Sama tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ana zuhud ana goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ana wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek waras, zuhur wis wajat tahu ahmad. Engko zuhur wis ahmad, uteke wis kumpruk. Imam Syafi'i saking gedhinge tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar, zuhur wajat tahu ahmad. Zuhur wis nopo? Kumpruk ahmad. Saking gedhinge Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok. Ya wow, misale ana wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misalnya anake Senin loro ra diobat nomor perkarane wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Yo goblok anake loro ora diperiksa nomor kok wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Yo ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustafa pe utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utang ah, nggo sarapan pizza. Ya iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwangi napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab,
Menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa loh ya orang, bisa masjid. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pageri entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran wadong coblok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saiki paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saiki akeh masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapi songko macam-macam, tapi alat sesuci nih, itu oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit, sing tinggu keramik macam-macam. Nah, sing motor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan nggak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora motor yang tidak mendesak itu masalah. Nah, itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini dibangun miliaran, sehingga sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Mengenai negara masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak ana nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wuqifa li salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya andekan orang salat itu bisa ning terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka. Karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real, sarannya bukan tuhmah, real, itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real, sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau dah tidak boleh, wakofe wong tiga sholat. Barang ngomong, lo gak balik, lu ngomong mandek, ngomong masjid, mandek, wes sholat, boleh kunci nangkap. Boleh balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau orang. Sing wakaf biasa aja kan. Karena sing tepaan sekape sholat wali tau lama gede kan rugi tenan. Gak sudah di sholat ulama kan. Gara-gara kok dikunci. Takoknya rasanya, nak dibuka nih Gus, jamnya ical. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam ini. Ya, dikunci demi nglindungi. Jam ini kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten guys. Ya oke lah yang di tengah itu gitu kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nomor sholat. Piye itu diwakafkan untuk nomor sholat. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ, wong daerah kula mon kathah pengurus masjid cerita kula. Kathah Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising. Perkarane WC-ne bukaan. Ning omah ra duwe napa? WC. Bar ngising ya mulai. Bar sek kula nggih nate disomasi. Kulon pengurus masjid tuh, gak jadi. Saat aku, lah sing ngono iku piro sak desa? Sekawan Gus. Lah sing mara masjid sampai salat 80. Lah yo 80 kok kalah mbek wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai perkarane masjid dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Terus boleh jadi panitia milihnya. Ya milih dibuka yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madharat. Ya maslahat dan madharat. Di globalen malih jika bangun dengan uang zakat dan enggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulolah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara,
keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Nanti kalau suwon sing ngaji kula misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lah dadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane cacilik sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Dan kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang kayak kesehatan itu udah steril wis ono krane lho. Musuh saiki ya kayak ra karuan. Ono steril lho, macam-macam. Boh mari kuman boh Mas. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni sing seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kula fatwa tenan. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere wong mewah-mewah tulisane gawedi-gede lampune mewah tapi ra ono sing ngiseni. Gagahe ora karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku nek berlomba-lomba bangun apa? Masjid. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa? Ayat tohar. Mun kula terusno. Wasa'aru lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqtis qiyamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fanazala mengko tumurun apa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikati saking malaikat wan nasilan manusa al ghaiba ing barang wae. Emat sing perkara go bakang wae apa ma anhum saking para manusa lan malaikat. Illallah kecuali Allah. Lakini lahu tetapi nek Allah ya alamu ngerti sapa wa taala ing barang kowe. Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufaru Makkah tetesi kafir Mekah kalau irin. Kaya liyane kafir Mekah ayane pasun kapan diterjadekno iku kabeh waktu ayu pasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kira kita. Bimana hal adroka? Wafi kira atin ukhro. Iddaroka balid daroka. Bitas didal katus kira kita balid daroka ilmu. Wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka. Ubtilat diganti apa tahu tak dalan ingdal. Wa adhimat antine ilhomno apa ikilah. Dal fidali ing dalam dal. Wastu libat nanti tarik apa hamzatul wasli apa hamzah pasal. Ebala wa walahiko. Tegesi itu mekolan untuk tata ba'a wa talahako. Tata ba'u terus menerus talahako saring susul menyusul. Apa ilmune wong akeh fil akhirate dalam akhirat. Biya tegese dalam akhirat. Hatta salu sing takok sapa ngakeh an wektu majia saking wektu terjadine kiamat. Sategese ora ana apa alam perkara kadalika kaya persangkaane tiyang kafir. Balum balik te wong kafir fisaken ing dalam mamang minha saking terjadine kiamat. Balum balik te wong kafir minha saking kiamat tu amuna iku picek kabeh. Jadi Allah nek duka ngendikan wong kafir iku picek, manane picek ora picek fisik, ora mengenali kebenaran iku. Jenenge napa? Picek. Mane kadang ulama iku yo kasar, manjen kadang Quran nek duka yo kasar, sumum bukun umyun. Wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek terus. Wis Allah nek duka yo ngoten. Balhum min amun, dasar picek, angel lan terang. Min amal kolbi saking yaitu biceke ati atau min umil kolbi saking biceke ati sama di amal kolbi itu umil kolbi. Wa te dawa iki ablagu le balik mimma tinimbang dawa koblau kang sedurunge iki wal aslu itu amiyun sangka dawa amiyun ustusilat dianggap abot ustusilat dianggap abot apa adomatu doma ane jai sange ya panukilat moko den pindah apa doma ilani mimaring mim ba'da hadis kasrotia sausi buang kasrene. Wa qala lan ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir edan lan maneh ingkaril basi dalam ngingkari terjadine pas. Oleh ngucap aida kunna ana to nalikane te kita uturoban rupa lemah wa abauna lan yo bapak-bapak kita. Aina ana to te kita lamu khrojuna bakal den tangekno kabeh nal kuburi sanging kubur. Lakatu ita teman-teman den janjeni kita hada iki la jadi nahnu yo kita wa abauna bapak-bapak kita mung kubur sanging sedurunge iki. In hada ora ana te iki bila satul awalin kecuali napa
cerita-cerita sing wis kelewat. Terus Nabi pancet, senengane cerita nak sampeyan wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ora ono sing tangi. Cara berpikir tiyang napa? Cara berpikir tiyang napa? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jame lafat ustura bidomi klan doma. Mat kese perkara sutira kang den tulis sapa mah. Binal kitsbi sangking pira-pira kedustaan. Kul ngucap sira Muhammad siru lumako sira kabeh fil ardi dan bumi fangguru mongko angen-angen sira kabeh kefa kana hale kaya apa ana apa akibatul mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa bi ingkarihim sebab ingkare wong mujrimin wa ya utai ikilah akibat iku halakuhum iku rusaya al mujrimin bila ada iklan disiksa wala tasalan aja susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takunan aja ana sira fi dhekin ing dalam kerupukan Muhammad kira usah susah nak dikomentari wong kafir mima sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir ku ing kang gawe rekodaya sapa kafir utawi iki dawuh utasliyatun ngerem-ngerem manane menghibur lin nabi manane Nabi sallallahu alaihi wasallam ayla tahtamma tegese aja gawe susah sira bimabihim kelawan rekodayane wong kafir rekodaya ale kae ngatas sira fa ana mung te ingsun nasiruka iku zat sing nulung kowe alaihim ngalano ing ngatas kufar wa yaquluna wa ta'hadul wa'du in kuntum shadiqin. Kula terangno masalah paham-paham sing macam-macam ya. Mau kan Allah dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi. Kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke kita sepakat, yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah. Dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaibi, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtado mir rasulin, illa man irtado mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam gaib, dan alam gaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham gitu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53, Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya supaya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Lataf tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan,
Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini kalau jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib. Sing ora barang gaib mau apa itu benar. Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnae no nggih. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Saya ingin ini. Terus diantaranya apa? Wayak surul harut. Dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fasyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua. Sekarang pembantian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi menghentikan bertanya. Wamal harus. Kasratul harus. Di mana ya Rasulullah? Fasyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ, hanya Allah dan yang dimengertikan. Paham ya? Jadi sampean terus jangan menolak. Qur'ane jelas sing barang gaib apa tok. Nabi lah ra roh. Wah, itu kebablasan sampean. Lah Nabi raro barang kowe ora swarga neraka ora ketok. Sesuai ke bantah Nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang kowe. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng nah sebenarnya. Lalu pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi ilham anirtato berrasul, kecuali orang yang diberi ridha Allah termasuk Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama pengawasan musbah di channel Mas Musbah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian musbah kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.